Grup Bordah PKRH Pekanbaru telah kita dengarkan jelang acara peringatan Tahun Baru Islam 1445 Hijriah yang dilaksanakan oleh HKR Pekanbaru. Himpunan Keluarga Rokan Hulu HKR yang ada di Kota Pekanbaru Riau, Rabu 19 Juli 2023, melaksanakan kegiatan peringatan Tahun Baru Islam 1445 Hijriah yang diikuti oleh warga Kota Pekanbaru asal Kabupaten Rokan Hulu digelar di Hotel Pangeran Pekanbaru. Acara segera dimulai. Sebagai pembawa acara adalah Saudara Abel Tasman. Bapak Wakil Gubernur yang kami hormati, hadirin yang berbahagia. Adat Melayu, adatnya masyarakat tempatan, sudah membumi di tanah Rokan Hulu. Selamat datang kami ucapkan pada Tuan dan Puan dalam acara silaturahmi HKR menyambut Tahun Baru. Pemangku adat bergelar Datuk Bendahara mengemban amanat di kenegerian Rambah. Mari bersama kita mulai acara dengan mengucapkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Wakil Gubernur yang kami hormati, hadirin yang berbahagia. Luhak Rokan berbatasan Sumatera Barat, jalan berliku menembus hutan raya. Tilawah Al-Quran sebagai pembuka rahmat. Semoga HKR senantiasa berjaya. Kita mohonkan kepada Saudara Muhammad Rashid Ridho dalam pembacaan ayat suci Al-Quran. Disilakan. Marilah kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Qori Muhammad Rashid Ridho, juara 1 golongan anak-anak pada Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Riau yang berlangsung di Rokan Hilir beberapa waktu yang lalu. Ya Demikian cuplikan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Qori Muhammad Rashid Ridho, juara 1 golongan anak-anak pada Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Riau di Rokan Hilir yang berlangsung beberapa waktu yang lalu. Selanjutnya, laporan Ketua Panitia Acara menyambut Tahun Baru Islam 1445 Hijriah HKR Pekanbaru disampaikan oleh Dr. Data Wardana SOS MIP. Bapak Wakil Gubernur yang kami hormati, hadirin yang kami muliakan, mohon izin saya selaku Ketua Panitia Pelaksana menyampaikan yang pertama, adapun maksud
dan tujuan dari kegiatan yang kita tajam pada pagi hari ini merupakan sebuah momentum memperkuat silaturahim, kekompakan, persaudaraan di antara kita sesama warga masyarakat Rokan Hulu yang berada di perantauan Pekanbaru ini, maupun dengan keluarga sanak pemilih kita yang hari ini kita undang dari Kabupaten Rokan Hulu di kampung halaman kita. Nah, dan harapan kami kegiatan ini tentunya kegiatan awal, karena target kita ke depan insya Allah kita berdasarkan masukan dari para tokoh dan masyarakat kita, mudah-mudahan ke depan bisa kita buat kegiatan dengan skala besar, dan tentunya kegiatan ini terlaksana berkat kerjasama dan partisipasi kita semua. Oleh sebab itu saya selaku Ketua Panitia Pelaksana mengucapkan terima kasih kepada seluruh tokoh masyarakat yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Ini perlu kami banyak soni jalan, tapi berkat partisipasi kita semua acara ini bisa kita laksanakan. Kalaulah kita kompak dan menyatu, insya Allah 2024 Rohul akan diperhitungkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Putri jalan berlapan membawa sirih. Sudilah Ketua HKR memberi ucapan, madah ucapan dalam sekapur sirih. Kepada Bapak Haji Bahtiar Majid, disilakan. Ketua HKR Pekanbaru, Bapak Bahtiar Majid, akan menyampaikan sekapur sirih atau sambutan di hadapan para jemputan majelis atau undangan menyambut Tahun Baru Islam 1445 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini pertemuan orang Rokan, pertemuan yang diidamkan sejak dahulu. Kita sambut Tahun Baru Islam, semoga membawa harapan baru. Hari ini pertemuan janji kawan yang berasal dari Rokan Hulu. Kita mantapkan persatuan dan kesatuan, membangun negeri bahu membahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah bersusah payah mempersiapkan acara ini. Semoga mendapat pahala yang sebesar-besarnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga memasuki tahun baru Hijriah yang ke-1445 membawa kepada kebahagiaan dan kemuliaan bagi kita dan NKRI. Bapak Ibu Saudara yang kami muliakan, di samping itu memperingati hari besar Islam yaitu Tahun Baru 1445 Hijriah, kita juga mengadakan pertemuan akbar sesama bakal calon legislatif, baik untuk di pusat, di tingkat provinsi Riau dan tingkat kabupaten dan kota. Semua Bapak Ibu yang telah mengurus persyaratan pencalonan adalah berasal dari putra-putri Kabupaten Rokan Hulu yang terbaik. Nanti akan ada sesi-sesi memperkenalkan para bakal calon kepada kita semua. Ruangan ini kita berjumpa langsung dengan orangnya. Selamat berjuang sahabat-sahabat kami yang mulia. Memang HKR Pekanbaru himpunan keluarga yang tidak berpolitik, namun jika ada tokoh asal Rokan Hulu ingin maju, tunjukkanlah kepada semua orang bahwa kita kompak dan bersatu. Kita renungkan pepatah di Rokan Hulu yang berbunyi, katakanlah dadak baju, dadak diserewale. Kalaulah lai orang awak, elok ti orang
awak sama awak sona awak beto. Kita merupakan awak rokan hulu. Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Majelis Musyawarah HKR Pekanbaru Yuharman SE dalam sambutannya antara lain minta kepada masyarakat Rokan Hulu selalu memperhatikan pembangunan kampung halaman dan kepada pemerintah Kabupaten Rokan Hulu untuk mengabadikan nama jalan atau gedung yang diambil dari nama-nama tokoh masyarakat asal Rokan Hulu. Juga pernah kita mengusulkan kepada pemerintah Rokan Hulu supaya pemuka masyarakat pejuang-pejuang Rohul ini jangan hilang namanya. Kita sarankan abadikanlah nama-nama tokoh ini menjadi melekat kepada bangunan di Rokan Hulu. Contohnya gedung daerah. Kita sepakat dengan Pak Ahmad dulu bahwa namanya itu adalah Gedung Ismail Suko. Pustaka itu Pustaka Mahidin Said. Dan nama-namanya ada kita rekap ada 20. Setiap kecamatan tuh ada nama tokoh-tokoh yang kita usul kepada Pemda, termasuk yang Napi Turuta, Surya Jati di kecamatan di Ujung Batu ada Pak Ari PDS, di Bang Purba ada Pak Tamrin Nustion. Mereka sudah berjuang lama, berjuangnya di provinsi sampai kita tingkat menjadi kabupaten, mereka berjuang gitu, jadi jangan hilang gitu. Itu udah kita sampaikan di tiga kali halal bihalal sampaikan resmi, sampai sekarang tidak ada respon. Jadi mohon nanti kepada calon bupati hal-hal yang dikeluhkan oleh masyarakat yang melalui HKR itu adalah suara dari masyarakat Hulu. Jadi kalau seandainya tidak satu visi kami tidak dukung, gitu saja. Selain itu, setidaknya ada 3 hal yang perlu diperhatikan pemerintah kabupaten dan masyarakat Rokan Hulu dalam memajukan daerah dengan slogan 1000 Solo itu. Yang pertama itu kami ingin berpartisipasi dalam bidang pendidikan, karena banyak tokoh Rokan Hulu ini yang paham tentang pendidikan, mendirikan sekolah, universitas, membangun apa saja gitu kan. Jadi kalau seandainya tidak ada intervensi pemerintah Rokan Hulu untuk pendidikan Rokan Hulu, di sana itu ada perguruan tinggi, tak berkembang, susah berkembangnya. Sementara pendidikan itu perlu bagi masyarakat. Yang keduanya tentang keagamaan. Negeri Solo itu sekarang sudah tak disebut lagi. Solo. Dulu kalau orang luar tuh Rokan Hulu, dari negeri Solo. Yang ketiga tuh pariwisata. Kalau googling gitu, jadi pariwisata di Rokan Hulu itu lain 19 lokasi wisata yang bisa dikembangkan gitu ya. Kalau tengok gini tuh susah Pak nyobanya Pak. Sekali lagi kalau tidak lain intervensi pemerintah susah. Pada kesempatan acara ini juga diperkenalkan bakal calon bupati dan wakil bupati Rokan Hulu 5 tahun ke depan yang berasal dari putra-putri Rokan Hulu dan juga calon DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi Riau, dan DPRD Kota Pekanbaru yang merupakan warga Pekanbaru asal Rokan Hulu. Anggota Komisi 8 DPR RI Dr. Haji Ahmad MSI yang berasal dari Rokan Hulu juga memberikan sambutannya yang intinya berterima kasih kepada panitia yang sudah menggelar acara yang baik ini. Setidaknya menjalin silaturahmi dan meningkatkan rasa persaudaraan sesama asal satu kampung. Sesuai dengan tema kegiatan meningkatkan persaudaraan dan kepedulian sesama warga Rokan Hulu di Pekanbaru. Di pusat kabupaten kota ini makanya patut kita berikan apresiasi ya yang dilaksanakan oleh HKR. Semoga dengan tahun baru Islam ini, hari ini tanggal 1 Muharram, mudah-mudahan harapan kita ya tahun ini akan lebih baik dari tahun kemarin. Tahun ini akan lebih beruntung kita dari tahun kemarin. Jangan tengok kekurangan orang itu, tapi tengoklah keunggulannya, kebaikan dan seterusnya. Dan itulah sebetulnya penguatan persaudaraan kita. Dan kepada caleg juga kami mau ya, kita ini bukan bermusuh.
Kalau bermusuh itu militer, musuh harus dihancurkan. Ya Pak, ya. Ada musuh kita hancur, kita kuasai, kita menang. Tapi kalau sesama kita cara ini namanya bukan rumusan, tapi bertanding. Kalau bertanding ibarat keselasa, masing-masing kita kuatkan tim kita kuatkan diri kita, sehingga waktu kita bertanding kita bisa jadi juara. Kalau bertanding kan beda dengan bermusuh, berbeda dengan perang. Sementara itu, Wakil Gubernur Riau Bapak Edi Natar Nasution yang merupakan putra asal Rokan Hulu juga menyambut baik terselenggaranya kegiatan ini demi kemajuan sumber daya manusia dan peningkatan pembangunan Kabupaten Rokan Hulu ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering mengatakan kepada adinda-adinda saya yang muda-muda, ini banyak pemuda-pemuda yang doktor ini. Ada Jody Alven, ada Nuril, ada Data Wardana, banyak lagi. Ada Pak Jupendri. Ini semua dokter-dokter muda yang usianya di bawah 40 tahun. Potensi ini perlu bimbingan, perlu arahan dari senior-senior yang ada di sini. Kita punya tokoh yang pernah berkiprah di tingkat nasional. Bang Ahmad ini merupakan tokoh di level nasional. Mama saya, Mama Yuni ini yang pernah berkiprah di masanya. Nasihat-nasihat beliau ini kita butuhkan, kita perlukan. Kita memiliki ustadz yang paham agama banyak. Ini kita butuhkan. Karena kalau tidak, potensi ini hanya akan merupakan potensi tidak pernah menjadi sebuah kekuatan. Karena dia merupakan potensi yang berserak, tidak pernah disatukan. Oleh karena itulah momen seperti ini menjadi sangat penting, menjadi sangat perlu. Yang ada di sini, kalau kita tarik semua secara satu persatu, ini banyak hubungan kekeluargaan. Banyak sekali. Mama saya ada Mama Bismar di sini, ada abang saya, Abang Adi di sini. Ini abang, mama, pakcik, semua ada di sini. Adik ada di sini, keponakan ada di sini. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita mendewasakan di dalam berdemokrasi itu. Jangankan dalam hubungan abang kakak, saudara kandung saja antara abang dan adik, itu ada kalanya kita bisa berbeda pandangan. Tetapi yang menjadi persoalan adalah setelah kita memiliki perbedaan pandangan itu bagaimana kita menyelesaikan persoalan itu. Saya sering katakan, saya tidak pernah memanggil Pak Samsuari itu gubernur. Saya memanggil beliau abang. Kenapa? Kalau saya panggil gubernur, panggilan itu hanya terjadi selama 5 tahun. Tetapi ketika saya manggil beliau abang, seumur hidup saya memanggil beliau abang. Ini persoalannya. Saya katakan, itu dari hatiku yang tulus. Saya memanggil abang, dia memanggil saya Adinda. Tetapi dalam hal ada yang tidak pas, saya yang terlahir dan terbesar di lingkungan TNI, tidak bisa saya untuk tidak mengatakan itu kepada beliau. Karena saya yakin, kalau saya sebagai orang wakil beliau saja tidak berani menyampaikan sesuatu yang harusnya saya sampaikan, apalagi yang ada di luar sini. Tetapi tidak pernah saya ikuti dengan sebuah kebencian. Saya ingin katakan itu secara jujur. Jangan pernah khawatir. Islam itu sudah memberikan tuntunan kepada kita bagaimana untuk mendapatkan sebuah kekuasaan, untuk mendapatkan sebuah kemuliaan. Itu secara jelas dikatakan bahwa kekuasaan itu hak prerogatif Allah. Engkau berikan kekuasaan kepada siapapun yang kau kehendaki, engkau cabut kekuasaan itu dari siapapun yang kau kehendaki. Engkau muliakan bagi siapapun yang kau kehendaki, engkau hinakan bagi siapapun yang kau kehendaki. Coba tolong dilihat ini. Ketika kekuasaan Allah berikan, kemudian ketika Allah tidak berkenan Allah cabut. Tetapi pada saat mengatakan kemuliaan, engkau muliakan pada siapapun yang kau kehendaki, bukan engkau cabut kemuliaan, tapi engkau hinakan kepada siapapun yang kau kehendaki. Karena diberi mulia tidak mau. Cara mendapatkan kemuliaan itu Allah berikan kepada kita. Cara mendapatkan kekuasaan itu Allah berikan kepada kita. Karena itu hak prerogatif Allah. Makanya Allah katakan, takwakan saja dirimu, tidak usah dipikirkan kemuliaan itu. Kemuliaan itu urusanmu. Tetapi kita seringkali tidak melakukan seperti itu. Banyak orang yang hari ini berada pada jabatan yang sedang duduk. Ada 2 kategori. Satu, dia sekedar mendapatkan izin dari Allah.
tetapi tidak mendapatkan ridha Allah. Yang kedua, dia mendapatkan ridha Allah, insya Allah izin Allah pun sudah dapat di sana. Makanya saya katakan, kalau sekedar izin Allah yang kita dapat, yang kita inginkan, hantamlah dengan cara sembrono, insya Allah diizinkan Allah. Fir'aun itu dapat izin dari Allah untuk berkuasa, tapi tidak pernah mendapat ridho. Yang kita inginkan hari ini apa? Apakah kita ingin berkuasa dengan sekedar izin Allah, atau kita ingin berkuasa dengan mendapatkan ridho Allah? Pilihan itu ada di kita masing-masing. Saya ingin mengakhiri sambutan ini. Saya teringat seorang tokoh ulama besar yang sekarang sudah tidak ada. Di akhir dia melakukan tausiah, pengarang-pengarang dia selalu mengatakan, waqut yurjali jarhi sayfi qur'un wala qur'un lima jarohalisa. Kalau pedang melukai tubuh, tentu masih akan ada harapan sembuh. Kalau lidah melukai hati, kemana obat hendak dicari. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Wakil Gubernur Provinsi Riau yang dengan jiwa kosanya menyampaikan arahan kepada kita yang hadir pada majelis ini. Bapak Wakil Gubernur yang kami hormati, hadirin yang berbahagia, sampai kita di puncak acara Mau'izatul Hasanah atau Tasiyah peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1445 Hijriah. Sekaligus kita mohonkan nanti untuk memimpin doa kepada Ustaz Dr. Haji Saidul Amin MA, disilakan. Kalau Tuhan menanam jambu, letak saja di ujung lahan. Kalaulah bersatu orang Rokan Hulu, maka Riau ada dalam genggaman. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dicintai Allah, kalau kita bicara tentang tahun baru, sesungguhnya ada 2 segmen yang akan kita bicarakan. Yang pertama, masa lalu, dan yang kedua, masa depan. Masa lalu kita jadikan i'tibar, dan masa depan kita jadikan harapan. Yang pertama, kalau kita bicara tentang masa lalu, maka kita berbicara tentang waktu. Kalau kita berbicara tentang waktu, maka kita harus juga berbicara tentang panjangnya jejak langkah yang sudah kita buat dan pendeknya masa depan yang akan kita temui. Walaupun di sini banyak orang-orang muda, tapi saya perhatikan dari tadi masih lebih banyak yang hadir itu orang-orang yang kehidupan masa lalunya jauh lebih panjang dari kehidupan masa depannya. Umur yang sudah dipakai jauh lebih banyak dari umur yang akan dipakai. Makanya ketika saya ke belakang tadi, langsung ke depan, saya bisa mencium aroma yang berbeda di ruangan ini. Saya tengok aroma minyak anginnya itu lebih banyak dari aroma parfumnya. Itu menandakan, ya sama-sama tahulah. Sebab untuk tahu umur manusia itu tidak perlu nengok KTP, cukup mencium badan masing-masing. Ketika kita cium badan kita bau susu, itu artinya kita masih menyusu, masih berumur balita. Kalau kita cium bau badan kita bau bedak, itu artinya kita 10 tahun ke bawah. Kalau kita cium bau badan kita sudah bau keringat, itu kita remaja.
Tapi kalau kita cium bau badan kita, bau parfum, itu orang dewasa. Yang paling berat, kalau kita cium bau badan kita sudah mulai bau balsem, itu sudah agak bahaya. Dan mungkin satu-satu sudah terasa pula bau tanah di tubuhnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dicintai Allah, kehidupan ini pendek. Sehingga Imam Al-Ghazali menyatakan yang paling dekat itu adalah kematian. Ada ahli-ahli falsafah mengungkapnya pendek kehidupan dengan cara kita dilahirkan dan cara kita dimatikan. Ketika Pak Edi Natar lahir, dia tidak tahu siapa yang tersenyum. Ketika dia meninggal nanti, dia juga tidak tahu siapa yang menangis. Sepanjang apapun umur beliau, tidak lebih dari jarak di antara senyum dan tangis. Ketika Bu Septina lahir, dia menangis. Ketika dia meninggal nanti, orang pula yang menangis. Artinya apa? Sepanjang apapun umur beliau, tidak lebih dari jarak di antara dua tangis. Tangis kelahiran dan tangis kematian. Ketika bapak-bapak lahir, bapak-bapak dimandikan oleh bidan. Nanti kalau bapak-bapak meninggal, bidan tidak tolong memandikan. Terpaksa imam turun tangan. Ternyata sepanjang apapun umur bapak-bapak, tidak lebih dari jarak di antara dua mandi. Mandi kelahiran dan mandi kematian. Ketika ibu-ibu lahir, ibu-ibu disambut dengan baju putih namanya popok. Nanti kalau mati, disambut dengan baju putih namanya kafan. Artinya apa? Sepanjang apapun umur ibu-ibu, tidak lebih dari jarak mengganti dua pakaian putih. Pakaian putih kelahiran dan pakaian putih kematian. Maka saya bangga, banyak di antara ibu-ibu yang berpakaian putih hari ini menandakan memang sudah siap untuk mati. Jadi banyak pengajaran yang luar biasa yang saya dapatkan, betapa pendeknya jarak antara hidup dan mati. Orang yang 5 hari lalu masih tersenyum, hari ini kita sudah menangis untuknya. Itu kalau kita bicara masa lalu, bicara tentang kematian. Tapi tahun baru Hijrah itu juga berbicara tentang masa depan, berbicara tentang kehidupan. Kalau kita punya ide-ide besar, kita akan melupakan debat-debat kecil. Tapi kalau kita tidak punya ide besar, masalah periuk nasi orang pun kita diskusikan. Maka betul kata orang, akal manusia itu terbagi 4. The big mind discuss about idea. Orang yang punya otak besar, dia selalu berpikir tentang ide-ide cemerlang. The average mind just discuss about event. Otaknya yang sederhana itu berbicara tentang peristiwa-peristiwa. The small mind just discuss about people. Orang yang otaknya kecil hanya berpikir tentang manusia. Gosip, berbicara tentang orang. Dan yang paling bahaya, the very small mind just discuss about himself. Orang yang otaknya sangat kecil itu hanya berpikir tentang dirinya sendiri. Saya menggunakan bahasa Inggris bukan karena saya tahu Profesor Irwan bisa bahasa Inggris, bukan, tapi agar Profesor Irwan tahu kalau saya sudah bisa bahasa Inggris. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dicintai Allah, masa depan Rokan Hulu seperti yang dikatakan Pak Wadud, seperti yang dikatakan Pak Ahmad Ketua tadi, itu tergantung tangan bapak-bapak. Kalau bapak-bapak hanya mikir diri sendiri, berarti otak kita sangat kecil. Kalau hanya ribut berbicara tentang orang, itu juga masih kecil. Berpikirlah tentang konsep, tentang ide-ide, bagaimana Rokan Hulu itu menjadi segenggam tanah surga yang hadir di bumi.
Saya rasa itu sajalah yang bisa saya sampaikan. Marilah kita tutup pertemuan yang sangat indah ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengampun, ampunkanlah dosa-dosa kami. Amin. Kami sadar dosa kami lebih banyak dari buih di tepi pantai, lebih banyak dari pasir di gurun Sahara, lebih banyak dari bintang di angkasa raya. Namun ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Muhibas Sa'ilin, kalau bukan Engkau yang menghapuskan dosa-dosa kami, kepada siapa lagi kami akan memohon ampun. Amin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kedua orang tua kami, baik yang masih hidup atau yang sudah mendahului kami. Berikan kepada keduanya kasih-Mu yang tak bertepi, sampaikan kepada keduanya sayang-Mu yang tak berbatas. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kabar dari Hotel Pangeran Pekanbaru tentang acara peringatan Tahun Baru Islam 1445 Hijriah yang dilaksanakan pada hari Rabu 19 Juli 2023. Semoga kegiatan ini dapat menguatkan persaudaraan dan kepedulian sesama warga Rokan Hulu di Pekanbaru. Terima kasih atas perhatian kita. Sampai jumpa.
wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ketua Himpunan Keluarga Rokan Hulu yang telah melaksanakan acara Satu Muharram dan acaranya sukses.